Idul Adha merupakan salah satu hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, juga biasa disebut dengan hari raya haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama yaitu wukuf di Arafah. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban merupakan sarana memperluas hubungan baik terhadap kerabat, tetangga, tamu, dan saudara sesama muslim dengan penyembelihan hewan kurban. Semua itu merupakan fenomena kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat Allah Ta'ala kepada manusia. Setiap umat telah diberi syariat untuk mengadakan penyembelihan hewan kurban masing-masing. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Ritual ini merupakan salah satu amalan mulia yang mempunyai kedudukan khusus. Dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah disebut, sebelum tetesan darah kurban menyentuh tanah, amalan itu sudah diterima. Kurban dan nilai-nilai Pancasila. Dalam Islam, ritual pemotongan hewan kurban ini tidak dapat dipisahkan dengan amalan yang lain, yaitu sholat, infak, dan sedekah, serta membutuhkan keikhlasan hati dalam pelaksanaannya. Dilihat dari sisi yang lain, semua nilai yang ada dalam kelima sila Pancasila juga terekam dalam ritual kurban ini. Berikut nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam ibadah kurban. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai utama pelaksanaan ibadah Idul Kurban adalah ketakwaan. Allah berfirman yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian, supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Dalam ibadah kurban, seseorang tidak akan sampai ke Allah jika tidak dilandasi oleh ketakwaan kepadanya. Allah tidak akan melihat kepada kecantikan ataupun ketampanan seseorang, tetapi Allah hanya akan melihat kepada hati, itikad, niatan, serta takwa dan perbuatan pada amal seseorang. Itu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut KBBI, adil adalah sama berat, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Sedangkan beradab adalah mempunyai budi pekerti yang baik dan berlaku sopan. Kehalusan dan kebaikan budi pekerti berkaitan dengan Idul Kurban itu seperti diperingatkan Rasulullah kepada orang mukmin muslim yang mampu dengan kata-kata halus. Ia belum berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kemudahan untuk berkurban, namun ia belum berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Pemotongan hewan kurban umumnya dilaksanakan oleh panitia atau takmir masjid. Pembagian daging kurban dilaksanakan dengan dibagi rata. Setiap orang akan mendapatkan porsi yang sama, masing-masing satu paket dengan berat relatif berdasarkan pembagian jumlah hewan kurban dan data jumlah calon penerima bagi rata. Bagi syahibul kurban, dia masih akan mendapat jatah khusus. Ada yang memberikan atau mengembalikan kepada kambingnya ke pemilik, dan ada yang memberikan sampilnya. Bagi yang berkorban mendapat jatah 2 porsi, yaitu jatah umum dan jatah pemberi kurban. Nilai persatuan Indonesia. Kebersamaan atau persatuan itu sangat diutamakan dalam Islam dengan ungkapan jangan bercerai-berai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar pemotongan hewan kurban dilaksanakan bersama-sama atau bergotong royong sehingga tidak perlu diberi upah. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi unta kurban beliau, lalu menyedekahkan daging kurban itu beserta kulit dan pakaiannya. Dan aku dilarang memberi upah penyembelihnya dengan diambilkan dari kurban tersebut. Beliau bersabda, kami sendiri yang akan memberi upah penyembelihnya. Hadis riwayat Muslim.
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Musyawarah mencari mufakat untuk menentukan langkah kerja bersama merupakan inti pokok ajaran Islam. Dalam musyawarah, mereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan, melainkan terlebih dahulu mereka musyawarahkannya di antara sesamanya agar masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bermusyawarah ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika akan melaksanakan perintah Allah menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengadakan diskusi atau musyawarah dengan ahli keluarganya terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan Idul Kurban, bermusyawarah ini tercermin dalam musyawarah rencana pembelanjaan hewan kurban, rencana pembentukan tim kerja atau penyembelihan, sampai dengan pemrosesan daging dan penentuan siapa-siapa yang akan diberi daging kurbannya itu. Pada sila kelima, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Allah berfirman yang artinya, kemudian apabila telah roboh, mati, maka makanlah sebagiannya, dan beri makanlah orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Surat Al-Hajj ayat 36. Dengan adanya daging hewan kurban yang supaya diberikan kepada al-qani atau orang yang tidak meminta dan al-muta'ar yaitu orang yang meminta. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang merasa puas dengan pemberianmu sedangkan ia telah berada di dalam rumahnya, dan muta'ar artinya orang yang menyindirmu dan mengisyaratkan kepadamu agar memberinya sebagian dari hewan kurbanmu, tapi ia tidak meminta secara terang-terangan. Seperti uraian di atas, pembagian daging hewan kurban dibagikan secara adil, yaitu dalam bahasa Arab bagito yang artinya dibagi rata, maksudnya semua mendapat jatah yang sama, dan bagidil, bagi adil, dibagi sesuai dengan porsinya. Misalnya, bagi dengan yang berkurban mendapat jatah lebih banyak, maksimal sepertiga dari daging kurban. Untuk di kampung, ketua panitia biasanya mendapat jatah tambahan 1 kepala kambing. Demikianlah implementasi nilai-nilai Pancasila pada ibadah kurban yang memuat 5 sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan melihat penerapannya pada kegiatan berkurban, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila memang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Karena Pancasila adalah pandangan hidup atau falsafah bangsa untuk menjalankan dasar kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Mungkin sekian dari kelompok 8, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.